Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Santi. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video-video Bu Santi sebelumnya, kita kebanyakan belajar terkait layer. Dari uniformity, pengamatan average day gain, vaksin, sampai perhitungan performance pada layer. Pada kesempatan ini, kita akan coba belajar terkait broiler. Tapi kita belajar dari awal mulanya broiler terbentuk ya teman-teman. Kita belajar dari HE atau hatching egg broiler. Oh iya teman-teman, pernah denger nggak lagu anak-anak animasi gitu tentang baby animal? Kayak gini nih liriknya. Baby cow is a calf, teret tet teret tet, baby chicken is chick, tet 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 tet. A baby pig is a piglet, a baby chicken is a chick. Oke, jadi baby chicken is chick. Kalau anak ayam umur 1 hari namanya DOC atau day old chick. Ini kalau kita amati ada segitiga ya teman-teman. Ini ada perjalanan leluhur-leluhur sampai menjadi ayam broiler. Seleksi genetik ayam broiler dimulai dari genetic selection pedigree atau galur murni ayam broiler. Hasil dari seleksi ini akan menghasilkan GGPS atau Great Grandparent Stock. Apa sih GGPS itu? GGPS atau Great Grandparent Stock merupakan kakek dan nenek buyut dari ayam broiler. Melalui seleksi genetik, GGPS akan menghasilkan GPS atau Great Parent Stock. Apa sih Great Parent Stock itu? Great Parent Stock merupakan kakek dan nenek dari ayam broiler. Kemudian melalui hasil pemeliharaan dan seleksi pada GPS atau Great Parent Stock, GPS ini akan menghasilkan PS atau Parent Stock yang merupakan ayah dan ibu dari ayam broiler. Kemudian dari indukan parent stock ini akan dihasilkan telur-telur, kemudian telur itu akan ditetaskan sehingga menghasilkan broiler atau final stock. Kenapa sih broiler disebut final stock? Broiler disebut final stock karena dia merupakan produk akhir. Insya Allah akan Bu Santi bahas di video-video selanjutnya ya terkait broiler. Sekarang kita belajar terkait hatching egg dulu ya. Hatching egg broiler. HE atau hatching egg merupakan telur tetas yang memiliki ukuran normal dan kerabangnya bersih. Hatching egg dikirim dari breeding farm atau farm parent stock ke hatchery atau penetasan. Untuk hatching egg biasanya dikelompokkan dalam beberapa grade atau kelas. Untuk perusahaan biasanya memiliki standar operasional prosedur berbeda-beda ya terkait grade ini. Ada yang grade-nya bibit muda, grade A, grade B, super premium. Ada yang dia grade 1, grade 2, grade 3, jadi setiap perusahaan berbeda-beda. Ibu tidak akan jelaskan lebih spesifik. Mungkin nanti teman-teman kalau yang PKL atau magang bisa dapat ilmunya lebih jelas di perusahaan. Secara umum, syarat dari hatching egg yang pertama adalah kerabangnya tidak retak, tidak kotor, dan tidak terlalu tipis. Yang kedua, untuk berat telur minimal 62 gram. Kita bisa ya mengestimasikan berat telur terhadap berat DOC yang menetas. Caranya, 2/3 dikalikan dari berat telur. Ini ada contoh soal ya. Misalkan, contoh berat telur 62 gram. Estimasi berat DOC 2/3
dikalikan 62 gram, hasilnya 42 gram. Jadi estimasi DOC yang menetas kurang lebih bobotnya 42 gram. Telur dari breeding farm yang lolos seleksi grading untuk dikirim ke hatchery disebut grade in. Sedangkan untuk telur-telur yang tidak lolos seleksi disebut grade out. Ini ada beberapa contoh dari grade out. Yang pertama karena dirty atau kerabangnya kotor. Yang kedua ada hide crack pada kerabangnya atau ada retakan-retakan tipis gitu di kerabangnya teman-teman. Yang ketiga yang menyebabkan telur tidak lolos seleksi karena ada egg misshape atau permukaan telurnya tidak rata. Yang keempat, thin atau kerabangnya terlalu tipis ya teman-teman. Ini bahaya kalau dikirim ke mesin tetes. Bisa meledak di dalam mesin karena terlalu tipis kerabangnya. Yang kelima, ada damage atau kerusakan pada kerabang telur. Biasanya terjadi pada saat proses pengiriman ya teman-teman. Yang keenam, telurnya jumbo atau terlalu besar. Biasanya ada double egg yolk atau ada 2 kuning telur di dalam telur ini. Yang ketujuh, small atau telurnya terlalu kecil ukurannya teman-teman. Itu tadi secara umum grade out ya teman-teman yang sering terjadi di farm. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menyimak di posternya Aviagen ini. Ada good quality hatching egg, ada egg with an increased risk of lower hatchability or contamination, ada juga reject eggs. Jadi ada beberapa contoh di poster Aviagen itu. Bisa teman-teman baca ya. A few moments later. Hari ini kita masih belajar terkait hatching egg dulu ya teman-teman. Belum ke penetasannya loh. Oh iya, kalau teman-teman ada pengalaman terkait hatching egg atau seleksi telur di farm atau di lapangan, boleh komen di bawah ya. Insya Allah, jumpa lagi dengan Bu Santi dan kesempatan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga imun, jaga iman, fight corona.